Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu berkaitan tentang berakhirnya suatu perikatan. Sebagaimana kita tahu, perikatan itu adalah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan yang mana antara debitur dan kreditor untuk memenuhi suatu prestasi. Nah, adanya hubungan hukum tadi bisa berakhir, ya. Nah, pengakhiran suatu perikatan itu telah ditentukan, pengaturannya ada di ketentuan pasal 1381 KUH Perdata. Ada beberapa hal yang dapat mengakhiri suatu perikatan. Ya, di antaranya ada pembayaran hingga adanya lewatnya waktu. Kita akan bahas satu persatu dari hal-hal yang dapat mengakhiri suatu perikatan. Pertama, ada pembayaran. Pembayaran di sini diartikan secara luas, teman-teman sekalian, bukan secara sempit sebagaimana yang kita ketahui pembayaran dengan sejumlah uang. Ya, tapi dalam pembahasan pembayaran di sini sebagai eh, pengakhiran suatu perikatan, ini adalah artinya luas, yaitu ya setiap pelaksanaan atau suatu pemenuhan perjanjian secara sukarela. Jadi di sini yang dimaksud adalah pembayaran itu tidak hanya yang dimaksud membayar dengan sejumlah uang semata, tetapi juga bisa memenuhi suatu yang di apa namanya, yang diperintahkan gitu ya. Misalkan melaksanakan suatu pekerjaan tertentu atau melakukan hal tertentu. Kita tentu masih ingat bentuk dari prestasi kan ada tiga, melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, dan menyerahkan sesuatu. Nah, pembayaran di sini itu ya bisa membayar dengan memberikan sejumlah uang atau melakukan suatu hal tertentu. Misalnya adalah dalam perjanjian pemborongan rumah ya. Di situ berarti pemilik rumah dengan jasa pembuatan rumah ya atau pemborong rumah itu ada suatu prestasi yang mana si pemborong rumah harus membuatkan rumah yang diminta oleh si klien atau pemilik rumah. Ya, nah jadi pembayarannya itu adalah membangunkan rumah itu. Contoh yang lain adalah dalam perjanjian jasa jahit baju. Ya, nah penjahit di sini ya pembayarannya adalah bukan memberikan uang tentu saja, tetapi adalah membuatkan baju pesanannya, menjahitkan baju pesanannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembayaran seperti itu. Nah, di sini ya, siapa yang melakukan pembayaran dan siapa yang membayar ya. Di sini ya pengaturannya ada di dalam ketentuan pasal 1382 untuk siapa yang membayar ya. Tentu saja siapa yang membayar itu adalah debitor ya, karena debitor itu adalah yang memiliki kewajiban. Ya, selain debitor, tentu saja yang dapat membayar adalah si penanggung. Ya, jika di dalam hubungan utang piutang itu ada yang namanya penjaminnya gitu ya, karena jaminan itu kan ada jaminan benda dan jaminan orang. Nah, berarti si penjamin orang ini ya dia adalah eh, orang yang bisa untuk membayarkan utang itu kepada kreditor. Seperti itu. Itu ada di pasal tersebut. Kemudian ya ada juga pihak lain yang memang dia membayar untuk kepentingan debitor. Itu adalah pihak-pihak yang membayar. Nah, sekarang untuk pihak yang dapat menagih itu diatur di pasal 1385 KUH Perdata. Yang menagih atau yang punya hak itu tentu saja adalah kreditor, karena kreditor itu memiliki hak piutang, hak tagih ya. Nah, selain kreditor, siapa lagi? Tentu saja adalah orang lain yang diberikan kuasa atau ditunjuk gitu ya oleh si kreditor untuk menagih kepada debitor ya atau yang berhak untuk membayar ya berdasarkan kuasa ya. Jadi menagih atas nama si kreditor. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga adalah pihak yang ditunjuk oleh hakim ataupun oleh
undang-undang. Misalkan dalam hal kepahilitan, nanti kan ada yang namanya kurator ya, pemberes utang gitu ya, pemberes harta maaf gitu ya, dalam hal kepahilitan. Nah, kurator ini ya itu ditunjuk oleh hakim ya, dan itu bisa untuk menagih juga gitu ya. Gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk pembayaran. Nah, selanjutnya adalah penawaran pembayaran diikuti penitipan atau konsinyasi. Ini hal kedua yang dapat mengakhiri suatu perikatan. Konsinyasi atau penawaran pembayaran diikuti penitipan ini ya dilakukan dalam keadaan jika seorang kreditor itu menolak menerima pembayaran dari debitor, ya, maka agar debitur ini dapat menyelesaikan perikatannya, dapat melakukan penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan. Ya, nah, konsinyasi ini misalkan contohnya adalah ada dua pihak ya melakukan suatu hubungan hukum utang piutang seperti itu ya. Nah, utang piutang ini debitur itu merasa bunganya terlalu tinggi gitu ya. Jadi kalau nanti kelamaan nggak dilunasi akan menjadi bebannya. Sehingga dia berniat untuk membayar segera, melunasi agar segera selesai hubungan perikatannya tersebut ya. Tetapi kreditor menolak untuk menerima pembayaran itu. Maka hal yang dilakukan oleh debitur dapat melakukan upaya penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan atau konsinyasi. Nah, konsinyasi ini harus dilakukan secara resmi, teman-teman sekalian. Caranya bagaimana? Ada di ketentuan KUH Perdata. Ya, di situ disebutkan bahwa untuk dilakukan konsinyasi harus melalui proses di pengadilan. Jadi penitipannya itu di pengadilan bisa dilakukan oleh dibantu oleh notaris atau jurusita, begitu ya. Nah, eh, kemudian diikuti oleh saksi-saksi ya untuk tadi ya. Nah, permohonannya di sini adalah ketika debitur itu sudah menawarkan ke kreditor gitu ya, kemudian ditolak, maka debitur mengajukan ke pengadilan permohonan untuk penitipan ini ya, pembayaran diikuti penitipan. Nah, hubungan itu akan berakhir ketika permohonan itu dikabulkan oleh hakim. Seperti itu ya, atau diterima oleh kreditornya ya. Jadi perikatan akan berakhir ketika penitipannya itu diterima oleh kreditor atau dengan putusan dari hakim terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon debitor seperti itu ya. Nah, maka ketika sudah ada itu ya telah putus hubungan perikatan antara kreditor dan debitor ya. Nah, tentu saja teman-teman sekalian, permohonan pembayaran diikuti penitipan tadi gitu ya, harus diikuti dengan penitipan barang atau uangnya seperti itu ya. Dititipinnya kemana? Ke pengadilan negeri. Nah, ketika sudah dititipkan, sudah ada putusan, maka itu telah putus hubungan perikatan di antara kreditor dan debitor. Ya, jadi kreditor nanti mengambilnya adalah di pengadilan. Itu untuk konsinyasi teman-teman sekalian, ya. Nah, contohnya apa? Misalkan adalah sengketa waris begitu ya. Itu juga bisa ya karena terjadi sengketa, kemudian objek warisannya dititipkan ke pengadilan hingga kemudian selesai gitu ya, ditetapkan oleh pengadilan gitu bahwa kemudian diambil seperti itu. Pernah ini kemarin ada contohnya gitu ya di pengadilan itu tentang waris ini. Atau contoh yang paling banyak itu juga misalkan gitu ya, pembebasan suatu lahan yang sebagaimana Jogja itu kan ada proyek jalan tol dan dulu ada Bandara Zia gitu ya. Ada si pemilik lahan tidak terima gitu ya dengan besarnya nilai ganti kerugiannya. Nah, kemudian tidak mau menerima. Nah, kreditornya gitu ya
debitornya menitipkan ke pengadilan. Nah, ini namanya adalah konsinyasi seperti itu. Selanjutnya, ya, hal yang dapat mengakhiri suatu perikatan itu adalah adanya novasi atau pembaruan utang. Nah, novasi ini teman-teman sekalian adalah menghapus perikatan lama tetapi melekatkan kembali perikatan yang baru. Jadi, yang lama berakhir kemudian diganti dengan yang baru. Nah, untuk novasi ini teman-teman semua harus dinyatakan secara tegas ya dan nyata dari perbuatan masing-masing pihak. Jadi tertulis juga seperti itu untuk novasi ya. Jadi novasi ini adalah menghapus perikatan lama untuk diletakkan kembali ke perikatan yang baru seperti itu. Macam novasi itu ada tiga macam, sebagaimana diatur dalam pasal 1413 KUH Perdata. Jadi pasal novasi itu ada tiga macam, yaitu novasi objektif, ya. Kalau novasi objektif itu adalah mengganti perikatan lama dengan perikatan baru terkait objek perikatannya, gitu ya. Contohnya adalah misalkan awalnya perikatan itu lahir karena ada perjanjian jual beli, gitu ya. Jadi perikatan jual beli. Kemudian karena pelaksanaan perjanjian jual belinya itu belum lunas gitu ya, kemudian disepakati untuk diganti dari jual beli menjadi utang piutang sehingga perikatan yang timbul karena jual beli itu menjadi hapus ya karena diganti dengan perikatan baru berupa perikatan yang lahir karena perjanjian utang piutang. Itu untuk novasi objektif. Selanjutnya ada macam novasi subjektif ya, berarti berkaitan dengan pihaknya. Subjektif itu ada pasif dan aktif. Kalau subjektif pasif itu terkait dengan pergantian debitornya. Ya, jadi dari debitor lama ke debitor yang baru. Contohnya misalkan pihaknya itu kan A dan B. Nah, B itu adalah debitor. Ya, karena suatu hal kemudian ada pergantian debitur dari B kepada C. Nah, dari pergantian B kepada C sebagai debitur baru, maka itu disebut dengan novasi subjektif pasif. Kalau untuk subjektif aktif itu kebalikannya dari debitor. Ya, berarti inovasi subjektif aktif itu adalah pergantian kreditornya. Yang tadi kan A dan B debitornya yang kemudian diganti C. Nah, A ini bisa diganti lagi dengan pihak lain, misalkan D. D sebagai kreditor yang baru. Maka ya pergantiannya ini adalah menjadi novasi subjektif aktif dari A kepada D. Misal seperti itu. Ya. Nah, ketika terjadi hal yang demikian, berarti perikatan yang lamanya berakhir, tetapi perikatan yang baru eh, dilet apa ya ada gitu ya. Jadi perikatan baru menghapuskan perikatan yang lama. Selanjutnya, hal yang mengakhiri perikatan itu adalah adanya kompensasi, ya. Kompensasi di sini bukan kompensasi ganti rugi, teman-teman sekalian, tapi kompensasi di sini adalah merupakan perjumpaan utang, ya. Di sini apabila perikatan yang bersangkutan antara para pihak saling memiliki utang satu dengan lainnya, sehingga di sini terjadi yang namanya perjumpaan utang, ya. Nah, berarti berjumpa nih utang si debitor dan kreditor gitu ya. Misalkan contohnya adalah gini ya. Teman-teman apa ya? Misal sama temennya gitu ya ke kantin. Ya, pada awalnya karena nggak bawa uang pinjem dulu nih 20.000 untuk bayar makanan seperti itu. Kemudian di lain waktu lagi ya si yang minjemin uang tadi ya gantian ya pinjem uang untuk bayar apa ya bensin katakanlah seperti itu. Berarti kan di antara keduanya ini sama-sama punya utang dan jumlah utangnya sama. Berarti kan di situ si debitor itu utang kepada kreditor, kreditor itu juga utang kepada debitor. Berarti kan bertemu di tengah-tengah. Nah, inilah yang dinamakan dengan perjumpaan utang ya atau kompensasi. Ketika terjadi perjumpaan utang ini, maka
ya di situ telah berakhir karena masing-masing eh, memiliki kewajiban ya untuk membayar dan untuk menerima pembayaran. Karena bertemu ya sama-sama punya utang, maka di situ berakhir perikatannya. Gitu ya, itu yang dimaksud dengan kompensasi. Syarat dari kompensasi itu adalah yang pertama ada dua orang yang saling berutang. Ya, kemudian ada utang saat kompensasi. Ya, keduanya ada. Ya, kedua utang harus sama-sama dapat ditagih. Ya, kemudian kedua utang dapat ditentukan besarannya dan untuk jumlah dan kualitas yang sama. Inilah syarat-syarat untuk kompensasi. Itu ya teman-teman sekalian untuk kompensasi. Selanjutnya adalah untuk percampuran utang. Percampuran utang ini berarti adalah adanya percampuran ya posisi ya dari kredit dari debitur menjadi kreditor ya. Jadi ini ya apabila kedudukan antara kreditor dan debitur berada dalam satu orang gitu ya. Misalkanlah yang paling mudah adalah ini gitu ya. Dulu debitur itu menjadi ahli apa ya, pinjam uang kepada orang tuanya, misalkan seperti itu, utang kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya itu meninggal, meninggalkan warisan kepada debitur. Ya, otomatis ya, kalau tidak ada penghalang, debitur menjadi ahli waris. Nah, berarti kan ya namanya warisan itu kan harta warisannya itu adalah segala yang dimiliki oleh si pewaris, baik yang sudah ada maupun termasuk itu adalah hak piutang. Nah, karena debitur tadi belum membayar utang kepada si pewaris gitu ya, yang dulunya kreditor, maka kan tentu saja itu sama aja menjadi hak warisnya dia. Maka di sini disebut dengan percampuran utang seperti itu. Dan yang kedua juga sama ya, misalkan terjadi suatu perkawinan gitu ya antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menikah. Awalnya utang sebelum menikah ya di pacaran katakanlah ya atau perkenalan gitu ya. Kemudian setelah menikah masih utangnya belum dibayar. Nah, ini berarti terjadi percampuran. Maka kemudian hal itu mengakhiri suatu perikatan. Selanjutnya, teman-teman sekalian, hal yang mengakhiri perikatan adalah pembebasan utang. Dari namanya, pembebasan utang ini artinya berarti yang punya hak tagih, yaitu kreditor, itu melepaskan hak tagihnya kepada si debitur. Ya, melepaskan di sini berarti dia sudah tidak lagi menagih kepada si debitur, sehingga ya di sini kemudian debitur menerima dengan baik pelepasan itu. Maka ketika kreditor melepaskan, debitur menerima pelepasan, maka disitulah telah berakhir suatu perikatan. Tidak ada lagi hubungan perikatan antara kreditor dan debitur. Selanjutnya, ya, yang mengakhiri suatu perikatan ini juga adalah musnahnya barang. Sebagaimana diatur di pasal 1444 KUH Perdata. Disebutkan bahwa kalau barang yang menjadi objek perikatan itu musnah, maka perikatannya hapus. Asal musnahnya ini di luar kesalahan debitur. Nah, maka itu perikatan hapus. Hal ini berkaitan teman-teman dengan yang namanya force majeure kemarin. Kita pernah membahas ya, suatu force majeure itu ada relatif dan absolut. Nah, force majeure absolut itu ya adanya apa ya, musnahnya, lenyapnya suatu objek dari perikatan. Sehingga ya ketika itu musnah, maka dampak dari absolut tadi, maka perikatan itu ya berakhir, tidak dapat dilaksanakan lagi. Maka kemudian adalah perikatannya hapus. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya. Nah, selanjutnya adalah tentang kebatalan atau pembatalan. Gitu ya. Kebatalan atau pembatalan ini berkaitan dengan perjanjian. Teman-teman ingat lagi ya, syarat sah perjanjian itu kan ada 4 dan terbagi menjadi dua syarat, subjektif dan objektif. Nah, kebatalan ini adalah berkaitan dengan syarat objektif suatu perjanjian.
tidak memenuhi kausa yang halal dan hal tertentu. Ya, dan juga tidak memenuhi persyaratan perjanjian formal. Maka di sini ya perjanjian yang kemudian melahirkan perikatan itu menjadi batal demi hukum. Maka hal ini mengakibatkan perikatan itu berakhir. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Hati-hati makanya nanti ketika membuat perjanjian ya. Kemudian pembatalan. Ya, pembatalan ini berarti harus ada tindakan aktif ya. Hal ini berkaitan dengan suatu syarat subjektif perjanjian yang tidak terpenuhi. Syarat subjektif kesepakatan dan kecakapan jika tidak terpenuhi itu makanya adalah perjanjian itu dapat dibatalkan. Selama perjanjian itu tidak diajukan pembatalan, maka perjanjian tetap sah. Artinya perikatan juga tetap ada. Tetapi jika ada yang mengajukan pembatalan dengan alasan syarat subjektif tidak terpenuhi dan kemudian hakim memutuskan bahwa perjanjian ini batal, maka sejak ada putusan dari hakim membatalkan perjanjian itu, maka ikut pula berakhirnya perikatan. Seperti itu ya, teman-teman sekalian berkaitan dengan kebatalan dan pembatalan. Selanjutnya, teman-teman sekalian, ya, yang menyebabkan berakhirnya perikatan itu adalah berlakunya syarat batal. Berlakunya syarat batal, teman-teman tentu ingat kembali perikatan tentang syarat batal, ya. Nah, syarat batal ini artinya adalah perikatan itu ya sudah ada, ya, sudah terjadi dan akan berakhir jika ada peristiwa yang disepakati itu terjadi, ya. Itu. Yang sebagaimana contohnya yang kemarin gitu ya, eh, menyewakan rumah kepada si A gitu ya. Nah, dengan syarat jika anaknya si B itu pulang dari luar negeri, maka sewa rumahnya itu berakhir. Ya, jadi ketika anaknya si B itu kembali dari luar negeri, maka perikatan yang timbul dari perjanjian sewa menyewa itu akan berakhir, akan selesai. Itu yang dimaksud dengan berlakunya syarat batal. Ya, contoh yang teman-teman bisa lihat di slide ini ya, gitu ya. Contohnya adalah Ahmad menyewa rumah milik Joni. Di dalam klausul perjanjian itu ada disebutkan bahwa penyewa tidak boleh mengubah peruntukan sewa. Jika Ahmad ternyata mengubah peruntukan tersebut, maka perjanjian itu berakhir ya. Karena ya terjadi one prestasi gitu ya. Kemudian perjanjian diakhiri. Ketika perjanjian berakhir gitu ya, juga perikatannya adalah berakhir. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya, teman-teman sekalian, ya, hal yang menyebabkan perikatan itu berakhir adalah karena adanya lampau waktu atau daluarsa. Ya, berarti di sini ada jangka waktu yang telah terlewati. Ya, karena di sini daluarsa adalah lembaga di mana hukum memberikan sanksi kepada keadaan nyata yang berlangsung untuk suatu jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan upaya untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan setelah melewati jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktunya itu dalam hal perikatan itu adalah 30 tahun. Teman-teman sekalian, ya, daluarsa atau lampau waktu itu ada dua macam. Daluarsa akuistif dan daluarsa ekstinktif. Ya, daluarsa akuistif ya itu berkaitan untuk memiliki suatu benda ya, untuk memperoleh hak milik ya atas suatu benda ya atau barang di situ ya. Nah, sebagaimana kita flashback mengingat kembali dalam hukum perdata dulu kita membahas bahwa kepemilikan suatu benda itu bisa didapat dengan salah satunya adalah dengan lewatnya waktu, lampau waktu atau daluarsa. Kepemilikan ya, kan kita mengenal istilah agendom dan besit ya. Agendom hak milik, besit itu adalah menguasai. Nah, di dalam kepemilikan suatu benda ya, untuk memiliki benda itu
dengan jalur daluarsa itu harus melampaui waktu yang telah ditentukan dalam KUH Perdata atau dalam undang-undang. Di situ disebutkan bahwa ya eh, memilikinya misalkan suatu tanah gitu ya. Berarti nanti ke agraria gitu ya. Memiliki suatu tanah itu untuk secara daluarsa harus menguasai tanah tersebut secara terus-menerus tanpa terputus dalam jangka waktu 20 tahun jika bisa menunjukkan dasar yang sah, ya, dasar menguasai yang sah, ya. Kalau tidak bisa menunjukkan dasar yang sah, gitu ya, maka harus melewati 30 tahun. Nah, waktu ini harus dilakukan tanpa terputus. Jadi terus-menerus gitu ya. Tuh. Jika telah melalui proses ini tadi, melalui waktu ini, maka kemudian bisa untuk mendapatkan hak milik atas tanah tersebut. Itu ya. Itu kalau akuistif. Kalau ekstintif, ya ini berkaitan dengan dibebaskan gitu ya. Dibebaskan dari suatu perikatan gitu ya. Berarti di sini adalah tidak terikat lagi ikatan secara hukum gitu ya. Kalau sudah melewati jangka waktu tadi 30 tahun gitu ya, terus tidak ada tagihan untuk memenuhi suatu prestasi dalam perikatan, maka yang dari sebelumnya perikatan itu adalah perikatan hukum menjadi perikatan alamiah. Tentu masih ingat ya, perikatan alamiah itu adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya itu tidak dapat dibawa ke jalur hukum. Ya, hanya moralitas aja. Gitu ya. Tidak bisa digugat pemenuhannya secara hukum. Berbeda kalau perikatan hukum itu adalah perikatan yang dapat digugat pemenuhannya secara hukum. Gitu, teman-teman sekalian. Jadi contohnya ya kalau daluarsa ekstintif ini misalkan awalnya si A dan si B ini melakukan utang piutang sebesar 100.000 gitu ya. Tidak ditagih-tagih nih sama si kreditor dan debitur juga lupa kayak gitu. Tidak ada jangka waktu juga ditentukan untuk kapan harus membayar gitu ya. Kan kalau tidak ditentukan jangka waktu eh, suatu perikatan itu ya, maksudnya jangka waktunya itu akan seterusnya sampai atau hingga si kreditor menagih kan kayak gitu. Nah ini kreditor nggak nagih, debitur juga lupa sampai melebihi waktu 30 tahun gitu ya. Atau katakanlah contohnya sampai 31 tahun. Maka kemudian di sini ya telah secara hukum telah melewati 30 tahun perikatan tadi telah berakhir ya. Perikatannya itu dari perikatan hukumnya menjadi berakhir dan kemudian berubah dari hukum menjadi perikatan alamiah. Sehingga kreditor tidak dapat menagih gitu ya secara hukum untuk si debitur membayar utangnya 100.000 itu. Nah, kalau debitur mau membayar, ya itu lebih ke rasa mungkin tanggung jawabnya. Tapi itu bukan kewajiban hukum karena sudah menjadi perikatan alamiah. Begitu teman-teman sekalian berkaitan dengan materi berakhirnya suatu perikatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.